Menohok peringatan yang disampaikan Dr. Samira alias Dokter Detektif alias Doktif kepada Richard Lee yang kemarin ditahan di Polda Metro Jaya. Tampak raut wajah Richard Lee yang tegang dan pucat pasi. Tatapannya tampak kosong meski sejuta pertanyaan awak media tengah menyerbunya. Ia hanya terdiam dan beberapa kali tertunduk lesu ketika beberapa penyidik menggiringnya ke rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Richard Lee telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka akhir tahun lalu dalam kasus yang dilaporkan Doktif dengan dugaan telah melakukan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen. Lantas, seperti apa pesan menohok Doktif terhadap Richard Lee? Seperti apa pula respon Razman Arif Nasution yang sebelumnya menjadi seteru berat Richard Lee? Benarkah Razman merasa prihatin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Ditemui awak media tadi malam, dokter detektif pun mengaku merasa lega dan plong usai Richard Lee yang sebelumnya berstatus tersangka akhirnya ditahan di Polda Metro Jaya kemarin. Menurutnya, banyak sekali masyarakat menjadi korban kebohongan Richard Lee selama ini. Nah, bahkan Doktif memperkirakan kerugian akibat kebohongan Richard Lee sampai ratusan miliar rupiah. Doktif juga menyentil para buzzer Richard Lee untuk segera sadar sebelum menyesal. Kemudian nanti sebagai akibat dari apa yang dilakukan selama ini mendukung dugaan kebohongan Richard Lee. Bahkan Doktif menduga skala penipuan Richard Lee lebih besar. Doktif juga tak lupa menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan cancel culture untuk tidak mempercayai promosi produk dari Richard Lee. Cukup lelah melawan manusia satu ini, tapi hari ini rasanya seperti plong banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang Doktif yakin ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Dengan tekanan yang Doktif tahu, Polda Metro Jaya sangat hebat, merah putih tegak lurus. Dari awal Doktif yakin Polda Metro Jaya tidak mampu untuk disiram oleh pihak manapun. Di sini Doktif juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Meskipun kadang-kadang Doktif drop ya, down. Doktif manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kadang-kadang Doktif juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer, Doktif mohon maaf, buzzer-buzzer tersangka DRL. Tapi Doktif kali ini mohon sadarlah kalian, ya, sadarlah menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram, ya. Kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu. Oh ya, ini senang tapi ada sedihnya. Sedih kenapa? Ya bagaimanapun juga seorang DRL itu kan seorang dokter ya. Tapi dibilangi pelan-pelan dari 3 tahun yang lalu Doktif melaporkan ke ID, tidak ada teguran sama sekali. Kalaupun sudah disidang mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menjadi-jadi. Bahkan, mana tadi tuh? Apa? Pak Doni mana? Ini ya, di sini Goddess Hair. Ya, Goddess Hair Intensive Scalp Treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah Doktif uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya Doktif lebih besar. Mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang buktinya. Ya. Komposisi di dalam sini yang dia klaim tidak ada, tidak terdeteksi. Artinya apa? Saat ini dia sudah melakukan dugaan tindak penipuan yang jauh lebih dahsyat di pabriknya sendiri. Untuk masyarakat, selamatkan uang kalian, lakukan cancel culture, hentikan untuk mempercayai oknum satu ini, berikan dia efek jerah. Selain itu, Doktif juga mengomentari terkait upaya Richard Lee yang sebelumnya melakukan gelar perkara khusus di Mabes Polri. Doktif menduga dengan Richard Lee mengajukan gelar perkara khusus di Mabes Polri, ada unsur menunda-nunda proses hukum yang ia laporkan di Polda Metro Jaya, bahkan diduga berupaya untuk melawan penyidik. Tapi dengan keputusan penyidik agar Richard Lee ditahan kemarin di Polda Metro Jaya, membuat Doktif merasa bersyukur. Dia melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Artinya apa? Dia melawan penyidik. Dalam arti, meskipun itu hak, tapi dalam arti Prapit aja kan dia sudah kalah. Prapit dia sudah kalah. Kenapa dia masih ingin mengajukan lagi yang namanya gelar perkara khusus di Mabes? Dugaannya Doktif hanya untuk menunda-nunda proses ini. Ya, tapi alhamdulillah wa syukurillah malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan.
Dari sisi kemanusiaan, Doktif pun merasa kasihan dengan orang-orang terdekat Richard Lee seperti keluarga, istri dan anak-anaknya yang tentu saja merasa sedih dengan ditahannya Richard Lee kemarin. Namun, Doktif juga mengingatkan kepada siapapun agar menjadikan kasus yang kini menjerat Richard Lee sebagai tersangka dan ditahan sebagai pelajaran berharga bagi para dokter, agar jangan ada lagi dokter yang menggunakan teknik flexing, teknik marketing kotor dengan menjanjikan emas batangan, menjanjikan umroh ataupun handphone, yang ternyata semua itu adalah kebohongan. Tak lupa Doktif juga berharap agar Richard Lee bisa merenungi kesalahannya dan bisa mengembalikan kerugian yang diderita korban-korbannya selama ini. Kalau kasihan ya otomatis ya, terutama terhadap istrinya juga pasti ya dia kecewa, tapi setidaknya ini adalah bentuk bentuk bahwa apa yang Doktif lakukan, perjuangkan itu adalah sesuatu yang fakta apa adanya ya, dan korbannya bukan hanya Doktif tapi jutaan masyarakat Indonesia dengan angka kerugian senilai ratusan miliar rupiah. Jadi dan itu dilakukan oleh oknum dokter, sangat tidak layak. Jadi setidaknya ini menjadi pelajaran, jangan ada lagi pertama dokter yang menggunakan teknik flexing, ya, gimmick marketing kotor, menjanjikan emas batangan, menjanjikan umroh, menjanjikan pembagian handphone, itu semua bohong yang pernah dilakukan oleh tersangka DRL. Ya, jadi stop, ya, oke sudah belajar. Tapi Doktif yakin, insya Allah dengan dia di dalam dia akan belajar, dia akan merenungi semua kesalahannya. Dan Doktif berharap dia mau mengembalikan semua kerugian, semua uang yang sudah pernah diambil sama dia kembali ke masyarakat. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution mengungkapkan rasa keprihatinannya usai Richard Lee ditahan di Polda Metro Jaya kemarin. Lantas, apa yang membuat Rasman tidak mensyukuri kondisi yang kini menimpa sosok yang sebelumnya menjadi musuh bebuyutannya ini? Praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang sebelumnya terlibat seteru dengan Richard Lee, kali ini turut menanggapi terkait ditahannya Richard Lee akibat laporan polisi dari dokter detektif alias Doktif di Polda Metro Jaya. Rasman Nasution mengungkapkan bahwa dirinya merasa turut prihatin serta mendoakan agar Richard Lee bisa sabar, tabah, dan menjalani semua proses ini dengan baik. Bahkan Rasman menyarankan agar jika Richard Lee mempunyai saksi yang bisa meringankan dirinya. Dengan ditahannya Richard Lee, saya menyatakan turut prihatin dan saya berdoa semoga Richard Lee bisa sabar, tabah, dan menjalani proses ini dengan baik. Dan bahkan saya mendorong jika Richard Lee misalnya memiliki saksi yang meringankan atau ada charge dan bahkan ahli yang bisa barangkali membantu dia sebelum semuanya berproses di kejaksaan jadi P21, maka saya pikir saya mendorong penyidik untuk juga memberi ruang kesempatan kepada Richard Lee agar Richard Lee bisa paling tidak mendatangkan ahli yang meringankan dia. Saya menyatakan prihatin dan tidak berada pada posisi orang yang berbahagia dan juga euforia. Selain itu, Rasman juga mengungkap bahwa dirinya sudah dihubungi oleh dokter detektif terkait Richard Lee telah ditahan. Dalam pesan WhatsApp dengannya, Doktif mengirimkan selembar foto di mana Richard Lee dalam kondisi ditahan dengan kedua tangannya di borgol. Ia berharap penyidik bisa memperlakukan Richard Lee secara equal atau sama, karena meskipun ia sebagai tersangka, namun ia juga tetap punya hak-hak yang dilindungi undang-undang. Rasman menyampaikan aspek kemanusiaan tersebut terkait Richard Lee, karena ia dan Richard Lee sudah berdamai di kasus terdahulu dan kini mereka bersahabat lagi. Rasman berdoa agar Richard Lee bisa melewati masalah yang sangat berat ini. Tadi juga saya sudah chat WA dengan Doktif, dan beliau kirim foto Richard sedang ditahan dan memang saya lihat dari tangannya itu ada borgol yang ditaruh di bawah atau di balik bajunya.
Nah, ini kan suasana yang menurut saya sangat tidak enak ya. Dan saya kira penyidik Polda Metro Jaya harus profesional dan memperlakukan secara equal, sehingga jangan karena ada pesanan dan lain sebagainya membuat Richard Lee tidak mendapatkan hak-hak dia sebagai seorang tersangka yang sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang. Mungkin orang akan banyak bertanya, kenapa Bang Rasman kok ngomongnya tidak menggebu-gebu dan berbahagia? Saya lebih pada aspek kemanusiaan, karena bagi saya dengan dia tersangka, kemudian dengan dia kalah pra peradilan, itu saya sudah yakin bahwa proses hukum yang akan dia jalani mahal benar. Dan pada itu saya berdoa semoga Richard Lee bisa segera melampaui masalah yang menurut saya sangat berat ini. Saya dengan Richard Lee itu terakhir kami sudah berdamai. Ya, setahun yang lalu saya diundang ke podcast dia dan saya sudah baikan di situ, tidak ada masalah. Dan sebenarnya kalau saya orang yang pendendam, saya kan ikut dilaporkan ijazah palsu oleh Richard di Mabes Polri, dan itu sudah dihentikan sejak Juni 2024. Dan pelapor itu salah satunya Richard Lee. Dan kalau saya mengambil langkah hukum, ya Richard Lee itu pasti berproses, karena saya merasa difitnah dan dicemar. Tapi saya tidak mengambil langkah itu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa seorang negarawan, seorang lawyer yang profesional, yang kondang, harus punya jiwa besar. Bahwa kemenangan itu tidak dengan dihukumnya seseorang, tapi kemenangan itu dari hatinya. Dia menunjukkan bahwa persahabatan, nuraninya sudah merasa cukup dengan seseorang yang barangkali tertimpa masalah, maka saya tidak ikut-ikutan untuk turut serta mendorong yang bersangkutan agar lebih tersiksa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.